Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah bersama Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek menggelar forum tematik menyebarkan informasi terkait kebijakan kurikulum merdeka yang telah diluncurkan pada 2022 lalu. Gelaran ini mendapat apresiasi dari Kemenkominfo selaku Ketua Pelaksana Bakohumas. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus berupaya melakukan transformasi pendidikan di Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pendidikan bermutu dan inklusif, salah satunya melalui implementasi kurikulum merdeka. Pada tahun 2022, Kemendikbudristek meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-15, yakni kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Kurikulum merdeka diluncurkan sebagai salah satu opsi kurikulum yang dapat diterapkan secara sukarela oleh seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Hingga saat ini secara nasional sudah 90% satuan pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah maupun atas, telah menerapkan kurikulum merdeka. Untuk memenuhi target 100% dalam penerapan kurikulum merdeka, Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah bersama Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek menggelar forum tematik Bakohumas dengan tema kurikulum merdeka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kegiatan yang diikuti oleh 54 peserta dari kementerian lembaga itu berlangsung di Hotel Meridian Jakarta pada 27 Mei 2024. Forum tersebut bertujuan untuk menyebarkan informasi terkait kebijakan kurikulum merdeka yang telah diluncurkan Kemendikbudristek sejak 2022 lalu dan untuk memperkuat sinergi antar kementerian lembaga. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku Ketua Bakohumas mengapresiasi kebijakan yang dilakukan Kemendikbud guna mengetaskan kesenjangan pendidikan di Indonesia. Selain itu, Kemenkominfo juga menjadi salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peranan penting dalam hal penyebaran informasi. Langkah yang diambil oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan kurikulum merdeka ini sangat tepat ya, dalam masa-masa sekarang ini, karena mengingat beberapa waktu yang lalu kita terkena COVID-19 dan terjadi learning loss ya, sehingga beberapa dari siswa-siswa kita itu terkena dengan learning loss tersebut, sehingga perlu dengan tantangan tersebut ya perlu Kemendikbud untuk merespon ya dengan menerapkan kurikulum merdeka ini. Pemirsa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah meluncurkan kebijakan kurikulum merdeka sejak 2022 lalu. Hingga saat ini sudah 90% satuan pendidikan di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan tersebut. Hal ini menandai dengan hadirnya kurikulum merdeka dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) di tahun 2018 mencatat banyak dari anak-anak Indonesia yang belum mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Isu kesenjangan ini menambah daftar panjang tantangan pendidikan yang harus Indonesia tanggulangi. Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut diperlukan perubahan yang cepat. Kualitas guru dan kepala sekolah tentu menjadi faktor kunci dalam transformasi pembelajaran, namun ada perangkat lain yang tidak kalah penting, yakni kurikulum. Untuk itu pada tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-15, yakni kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Kurikulum merdeka menjadi salah satu alat bantu utama untuk melakukan transformasi pendidikan, serta memudahkan guru dan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan indikator lain yang diukur dalam asesmen nasional serta standar pelayanan minimal pendidikan. Kurikulum merdeka berfokus pada materi esensial dan struktur yang fleksibel, sehingga memudahkan guru melakukan pembelajaran terdiferensiasi, mengasah bakat dan minat, serta menumbuhkan karakter murid secara lebih menyeluruh. Secara nasional hingga saat ini sudah lebih dari 300.000 atau sebesar 90% satuan pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah maupun atas, telah menerapkan kurikulum merdeka. Dengan dibuktikannya persentase yang sangat besar ini, pihak Kemendikbudristek optimis dengan adanya kurikulum merdeka bisa memulihkan sistem pembelajaran di Indonesia. Ya, saya rasa ini sangat optimis ya. Kurikulum merdeka itu menjadi salah satu tools kita untuk memperbaiki pembelajaran yang ada di satuan-satuan pendidikan kita, sebagaimana tadi saya sebutkan dan juga Pak Nino sebutkan dan semua sepakat ya. Memang ada sesuatu yang perlu kita perbaiki
baik dari bagaimana proses belajar mengajarnya, termasuk juga bagaimana kita mencari solusi untuk gap yang terjadi ya, baik secara sosial, secara wilayah gitu ya. Jadi saya rasa kurikulum Merdeka ini untuk menjawab ya, menjadi problem solving dari permasalahan pembelajaran yang sedang kita hadapi. Tadi mungkin kita tidak sadari gitu ya, kita proses pembelajaran terus berjalan, tapi ternyata dari hasil PISA kita berada di kondisi yang kurang menguntungkan ya, dan inilah sedang kita tuju dengan kurikulum Merdeka ini. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Kepala BP2MI memberikan bekal wawasan akan bahayanya tindak pidana perdagangan orang bagi pekerja migran Indonesia yang akan dikirim ke Korea dalam skema government to government. Kepala BP2MI menegaskan Indonesia sudah memiliki instrumen hukum kuat atas upaya TPPO. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani dalam acara pelepasan dan pembekalan pekerja migran Indonesia program G2G ke Korea Selatan dan Jerman, mengingatkan bahaya tindak pidana perdagangan orang atau TPPO kepada para pekerja migran Indonesia. Salah satu hal yang harus dihindari adalah penempatan tenaga kerja Indonesia secara non-prosedural yang berpotensi membuat mereka menjadi korban TPPO. Benny menyebutkan dari data Bank Dunia pada tahun 2017 terdapat sekitar 9 juta PMI yang dikirim secara non-prosedural. Sementara data PP2MI di periode yang sama memperlihatkan hanya 3,6 juta orang yang terdaftar resmi dalam sistem. Untuk mengantisipasi hal tersebut, saat ini Indonesia sudah memiliki instrumen hukum yang kuat untuk mengantisipasi isu TPPO, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Kepala BP2MI mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga legislatif, dan berbagai pemangku kepentingan lain untuk mencegah penempatan non-prosedural yang berpotensi menjadi TPPO. Bahwa ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dan saat itu, 2017, hanya 3,6 juta yang tercatat dalam Sisko kita. Artinya, ada 5,4 juta yang tidak resmi atau ilegal. Dan mereka inilah yang sebagian kecil dari jumlah itu yang kembali sudah dalam keadaan meninggal, sakit, dan dideportasi. Negara tidak boleh kalah, dan saya katakan, izin Pak Presiden, kita punya undang-undang yang sangat kuat, yaitu Undang-Undang TPPO nomor 21 tahun 2007. Dan ada Perpres yang Bapak tanda tangani tentang pencegahan dan penanganan TPPO. Tapi maaf Pak, Perpresnya tidak efektif dan mandul. Di depan Presiden saya katakan. Ini kritik saya kepada mereka yang ada di kementerian lembaga dan memiliki kewenangan kuat sebetulnya untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan. Menyeret para pelaku dan sindikat, memenjarakan mereka, itu adalah tindakan yang adil bagi para pekerja, terlebih mereka yang telah menjadi korban. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan peta jalan modernisasi kampung nelayan tradisional menjadi modern. Modernisasi dilakukan dalam program yang disebut Kampung Nelayan Modern atau Kalamo. Pembangunan Kalamo akan mendorong produktivitas dan kompetensi nelayan dan masyarakat sekitar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam kunjungannya di Pekalongan, Jawa Tengah memantau persiapan pembangunan Kampung Nelayan Modern atau Kalamo. Pembangunan Kalamo Setono menjadi upaya pemerintah mengubah wajah kampung tradisional menjadi lebih modern. Cetak biru pembangunan Kalamo Setono akan berfokus pada sentra kuliner hasil olahan laut dari tangkapan para nelayan Pekalongan. Sebagai contoh, pembangunan Kalamo Setono di Pekalongan melibatkan 140 nelayan kecil binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan yang berada di 3 kelurahan. Kita tematik untuk kulineri. Jadi artinya hasil-hasil nelayan yang bagus-bagus itu bisa kita ini jadikan kayak pasar nelayan modern gitulah kira-kira. Pembangunan Kalamo Setono akan dimulai pada Juni 2024 dan ditargetkan rampung pada November 2024. Sementara untuk pengelolaannya akan diserahkan kepada Koperasi Nelayan binaan dinas setempat. Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kota Pekalongan Nur Priyantomo mengatakan nantinya Kalamo Setono akan menjadi bagian dari pusat kuliner baru yang terintegrasi dengan wisata, seperti belanja grosir batik Setono dan Taman Laut Pasir Kencana. Kalamo Setono dipilih sebagai lokasi yang strategis karena berada di pintu keluar masuk jalan tol Kota Pekalongan.
Keberadaan Kalabo diharapkan mampu mendorong perekonomian Kota Pekalongan. Pemirsa, sejumlah informasi yang akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.